Aktivitas manufaktur China lanjut terkontraksi, risiko perlambatan ekonomi meningkat. Alami pelemahan, penjualan mobil diprediksi tak akan mencapai 800.000 unit di tahun 2025. Dan simak perbincangan seputar market hari ini bersama Abdul Haq Al-Faruqi, analis Stocknow.id by Graha Duta Sekuritas. Halo, selamat pagi Fajar. Halo pagi Ocha, pagi juga pemirsa, kembali kita menjumpai di Market Buzz. Gimana nih Cak, hari ini sepertinya cerah sekali, Ocha, kuning-kuning, orange-orange. Oh iya, hari ini cerah, tapi hari ini masih menantikan katalis positif ya di IHSG. Kalau kemarin di awal pekan IHSG sempat naik gitu ya, tapi kemudian ada aksi profit taking, dan kemudian juga kayaknya di Amerika Serikat masih cenderung wait and see ya terkait dengan government shutdown ya. Ya, jadi memang masih cukup banyak sentimen negatif sehingga akhirnya IHSG kemarin melemah hampir 1% ya Caya, dan kita lihat nanti seperti apa kemudian perkembangan dari indeks harga saham gabungan di hari ini. Dan tentunya pemirsa, selama 1 jam ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Ya pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalinsyu dan saya Fajar Wahyu. Inilah Market Buzz. Ya, Market Buzz kita awali dengan isu viral, pemirsa, di mana isu viral pertama datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor pusat PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Menkyu Purbaya mengatakan ia ingin mengikuti agenda rapat yang dihadiri oleh jajaran direksi BNI. Ya, sesampai lokasi, Purbaya langsung menuju ruang rapat yang sudah dihadiri Direktur Utama BNI, Putrama Wahyu Setiawan, Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar, serta jajaran direksi lainnya. Ia pun menyalami satu persatu peserta rapat, dan menariknya meski kursi utama telah disediakan, Purbaya ini memilih untuk duduk di tengah meja bersama dengan para direksi. Unggahan sidak tersebut menilai ataupun menuai beragam komentar warganet. Ya, kita lihat komentar dari warganet begitu ya terkait isu viral kita yang pertama dari @2wheels. 2wheels ini menyatakan, mulai suka gue lihat gayanya nih, wah pakai emot-emot fire. Iya, tampaknya gaya-gayanya agresif satset gitu ya. Kita lihat lagi komentar berikutnya. Di sini ada dari @santoso_d18. Kalau dilihat gaya menteri satu ini enak tanpa beban, berarti semua menteri bisa dong kinerjanya hampir sama dengan bapak satu ini. Oke, dari Santoso kita bergeser ke komentar berikutnya dari Nur Hasanah. Ya. Bagus Pak, sidak Pak, SOP biar cepat perekonomian berjalan. Top, Menteri Keuangan sidak, bea cukai dan lain-lain. Semoga para menteri-menteri terjun ke lapangan, jangan hanya duduk di belakang meja, baca laporan dari bawahan. Ya, kalau kita lihat dari isu viral kita yang pertama begitu ya, sidak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini tentu menuai perhatian publik. Dan memang kalau kita lihat gaya Pak Purbaya ini di pasar disebutnya sebagai seorang koboi gitu, karena memang ceplas-ceplos, berani mengutarakan apapun pendapatnya, meskipun ya kita harus yakin bahwa ada dasarnya di balik sikap dari Pak Purbaya. Betul, dan di balik terkait dengan bagaimana kemudian kebijakannya yang cenderung cukup agresif dalam hal fiskal gitu ya, berbeda dengan kementerian atau Menteri Keuangan sebelumnya yang cukup disiplin fiskal. Ya, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk menggenjot likuiditas dan pertumbuhan perekonomian kita, tapi kita harapkan semoga saja realisasinya bisa berjalan dengan baik begitu, begitupun dengan return nanti dari perbankan yang kemarin sempat diisukan begitu ya, dikucurkan dana fantastis dari pemerintah. Ini semoga saja betul-betul kinerjanya bisa solid dan bisa terrealisasi harapan dari pemerintah ya. Dan tentu pasar juga yakin begitu ya dengan kondisi perekonomian Indonesia seiring dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya. Betul. Ya pemirsa, kita ke isu viral berikut ini terkait dengan penjualan mobil di Indonesia sedang mengalami pelemahan sepanjang tahun ini. Bahkan diprediksi angkanya tidak akan mencapai 800.000 unit. Karenanya dibutuhkan dorongan dari pemerintah agar meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO merasa penjualan mobil secara nasional bisa mencapai 1 juta unit kembali. Namun pemerintah perlu membuat program pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM-DTP seperti saat pandemi COVID-19. Ya, terkait dengan potensi
penjualan mobil di tahun ini dari pernyataan Gaikindo tadi kita lihat bagaimana kemudian komentar dari warganet. Kita ke komentar yang pertama. Komentar pertama datang dari @wakil. Wah, cukup panjang nih ya Cahaya dan pemirsa ya. Jalan keluarnya tuh sekarang harus ada undang-undang masa berlaku kendaraan bermotor jika mau penjualan mobil kembali bergeliat. Bikin undang-undang masa berlaku kendaraan bermotor lalu revisi pajaknya. Setelah masa berlaku habis, bisa di-buyback oleh negara, entah harganya setengah dari pembelian atau lebih. Nanti bekas dari semua kendaraan bermotor bisa didaur ulang lagi. Menarik. Oke, kita ke komentar berikutnya di sini. Ya, komentar berikutnya datang dari @black_2GRFE. Era Covid saya beli Vios dari 320 turun ke 240 jutaan. Terima kasih. Oke, statement aja itu ya dari Black ya. Kita ke komentar berikutnya. Ini datang dari @mali Sobirin. Udah bikin macet, ngapain beli mobil? Emang kalau macet di jalan yang jualan bantuin ngurai macetnya. Ya gimana nih Cak kalau kita ngelihat soal penjualan mobil di Indonesia sampai sejauh ini? Iya, kalau misalnya kemudian ini mengacu kepada PPNBM yang kemarin sempat diberlakukan saat pandemi COVID-19 dan sekarang diharapkan lagi oleh industri otomotif, tampaknya ini tidak bisa membohongi kenyataan bahwa daya beli masyarakat masih belum kembali pulih begitu ya. Inilah kenapa kemudian untuk menggenjot penjualan industri otomotif balik lagi bergantung terus sama insentif-insentif pajak begitu, walaupun mungkin kesannya juga jadinya cukup short term ya. Apakah kemudian lebih baik juga kalau misalnya pemerintah meningkatkan insentif, tapi mungkin untuk industri ataupun perusahaan-perusahaan otomotif yang cenderung memproduksi yang rendah emisi kali ya. Oke. Tapi memang kita harus lihat juga ya angka penjualan tadi yang dirasa atau diprediksi tidak akan mencapai 800.000 unit tahun 2025 di breakdown kembali bagaimana kemudian selera masyarakat terhadap kendaraan. Apakah mungkin kendaraan konvensional nih yang turun banyak sementara EV ataupun hybrid di sana cukup mengalami penjualan yang naik signifikan. Nah, ini harus kemudian dilihat kembali agar kemudian perusahaan tadi juga bisa menilai bagaimana kemudian selera masyarakat. Pemerintah juga harus mendorong tentunya industri otomotif agar kemudian ya tidak pincang juga karena industri otomotif kita tahu sebagai salah satu industri pendorong perekonomian nasional. Iya, yang jelas kita nantikan kolaborasi antara industri otomotif dan juga pemerintah agar kemudian menghadirkan kebijakan yang betul-betul relevan dengan kebutuhan masyarakat di era perekonomian saat ini ya. Kita ke isu viral berikutnya. Di sini ada pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall memakan waktu yang lama. Ya, menurutnya pembangunan bisa dilakukan hingga puluhan tahun. Kendati demikian, Presiden Prabowo menyatakan pembangunan proyek itu harus dimulai dari sekarang. Menurutnya generasi mendatang bisa melanjutkan proyek tersebut. Ya, terkait Giant Sea Wall ya dan optimisme Presiden Prabowo, kita lihat kembali bagaimana kemudian komentar dari warganet. Yang pertama datang dari @kakak_adnano8. Kakak mengatakan kenapa tidak ditanamkan mangrove saja atas lahan tersebut. Oke, kita ke komentar berikutnya ada dari INDDRRR. Oke, pembangunannya lama tapi bertahan dan berfungsi lama nggak ya? Oke, dari INDR, next @jasa arsitek rumah. Sambil nunggu selesai, tanemin mangrove aja dulu. Oke, Giant Sea Wall ini menjadi salah satu proyek yang memang sekarang sedang digalakan pemerintah. Pak Menko Pembangunan dan Kewilayahan juga, Pak AHY juga ini menyatakan investor sudah siap untuk kemudian membantu atau turut serta dalam proyek Giant Sea Wall di Indonesia. Tapi memang kita harapkan ini bisa terus berjalan dan sesuai dengan target. Tapi jangan lupa tadi ya, aspek-aspek lainnya juga diperhatikan. Jangan hanya membangun tanggul laut raksasa, tapi yang lainnya ditinggalkan. Betul, karena bicara Giant Sea Wall, sejak lama ini kontroversinya adalah terkait dengan bagaimana ini kemudian bisa menjadi hal yang bersahabat untuk para nelayan, juga untuk lingkungan begitu ya. Belum lagi tadi pembangunannya 20 sampai 25 tahun. Seringkali yang pembangunannya cuma 10 tahun aja kalau udah pergantian rezim ini kadang-kadang fokusnya suka berubah lagi ya. Dinamika antar pemerintahan juga kan berbeda. Ini konsistensinya, justifikasinya nanti seperti apa gitu ya. Supaya masyarakat juga yakin ini pembangunan jangka panjang. Bukan nanti tiba-tiba ujung-ujungnya mangkrak padahal anggarannya udah besar ya. Oke, baik, kita harapkan yang terbaik begitu ya dari semua yang direncanakan ataupun tengah dikerjakan untuk inisiatif-inisiatif Indonesia yang lebih baik. Baik, kita tinggalkan isu viral di hari ini dan tentunya masih ada sejumlah informasi lainnya pemirsa, salah satunya dari pasar modal ya, Cak? Betul. Ini diantaranya terkait dengan indeks harga saham gabungan yang melemah 0,77% ke level 8.061 pada perdagangan Selasa. Ya, informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan saya, Rosalin Ciu. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam 0,77% di level 8 ribuan di perdagangan Selasa hari terakhir perdagangan September. Namun IHSG secara bulanan masih menguat 4,2% di tengah secara historis pemirsa dalam 10 tahun terakhir IHSG di September sering berada di zona merah. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,77% ke 8.061,06 di akhir perdagangan Selasa. Meski melemah dalam, IHSG dalam sebulan terakhir masih mencatatkan hasil yang positif dengan menguat 4,2%. Hal ini perlu diapresiasi karena secara historis IHSG di September memang sering tertekan dan berada di zona merah. Dalam 10 tahun terakhir atau dari 2015 hingga 2024, IHSG di September berkinerja minus sebanyak 8 kali yang menunjukkan probabilitas penurunan 80%. Sementara indeks sektor properti dan real estate menguat 0,29% dan sektor energi naik 0,28%. Sektor transportasi dan logistik turun paling dalam 1,83%, sektor perindustrian terkoreksi 1,42% dan sektor keuangan melemah 1,37%. Saham grup Prayogo Pangestu dan perbankan Jumbo menjadi pemberat IHSG. Saham Brand ditutup melemah 3,1% di level Rp9.375 per saham, menjadi satu kontributor terbesar terhadap penurunan IHSG di 11,43 indeks point. Dari perbankan Big Caps, saham BBRI ditutup melemah 2,01% di level Rp3.900 per saham dan membebani IHSG di 13,25 poin. Saham BBCA ditutup melemah 1,93% di level Rp7.625 per saham, menyumbang 10,75 poin ke koreksi IHSG. Dan saham BBNI ditutup melemah 1,68% di level Rp4.100 per saham dan membebani IHSG di 2,5 indeks poin. Selain itu, di tengah koreksi dalam IHSG, sejumlah saham masih menjadi incaran investor. Saham Raja ditutup melesat 14,86% di level Rp3.170 per saham dengan nilai transaksi Rp792,6 miliar. Saham Inet mencatat nilai transaksi Rp704,3 miliar. Saham Inet ditutup naik 3,52% ke level Rp294 per saham di perdagangan Selasa. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, aktivitas manufaktur China mulai pulih pada September 2025 meski masih melanjutkan tren kontraksi selama 6 bulan berturut-turut. Biro Statistik Nasional China melaporkan Purchasing Managers Index manufaktur naik tipis ke level 49,8 di bulan September dibandingkan 49,4 di bulan sebelumnya. Aktivitas manufaktur China mulai pulih pada September 2025 meski masih melanjutkan tren kontraksi selama 6 bulan berturut-turut di tengah resiko perlambatan ekonomi setelah lonjakan pertumbuhan pada awal tahun. Biro Statistik Nasional China melaporkan Purchasing Manager Index manufaktur resmi naik tipis ke level 49,8 dari 49,4 pada Agustus. Catatan itu lebih tinggi dari perkiraan ekonom Bloomberg di 49,6. Tren kontraksi ini merupakan periode terpanjang sejak 2019. Sementara itu, indeks aktivitas non-manufaktur yang mencakup konstruksi dan jasa turun lebih besar dari ekspektasi menjadi 50 dari 50,3 pada bulan sebelumnya. Data tersebut menjadi bukti pertama pelemahan ekonomi masih berlanjut hingga akhir kuartal 3 2025 setelah mengalami periode terburuk pada Juli hingga Agustus. Permintaan domestik yang lesu serta ketidakpastian tarif Amerika Serikat menjadi tekanan tambahan bagi prospek ekspor China. Jumlah analis pun memperkirakan ekonomi China akan melambat pada kuartal 4 2025 setelah mencatat pertumbuhan 5,3% pada paruh pertama tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga emas kembali menguat pada Selasa mendekati rekor tertinggi seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi penutupan pemerintahan Amerika dan melemahnya data tenaga kerja yang memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga bulan depan.
Emas spot naik 0,3% menjadi $3.843 per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor 3.871. Potensi shutdown parsial pemerintah Amerika Serikat semakin menambah alasan bagi investor untuk membeli logam kuning. Sepanjang September harga emas melambung 11,5%, kenaikan bulanan terbesar sejak Agustus 2011 dan melejit 16,4% sepanjang kuartal ketiga. Sementara itu data terbaru menunjukkan jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat naik tipis pada Agustus sementara perekrutan menurun, mengindikasikan pelemahan pasar tenaga kerja. Kondisi ini dipandang membuka ruang bagi The Fed untuk kembali memangkas suku bunga pada Oktober. Selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir menguat pada Selasa meski sesi berlangsung fluktuatif dengan ketiga indeks utama mencatatkan kenaikan bulanan dan kuartalan. Investor tetap cemas terhadap potensi penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang dapat menunda rilis data ekonomi penting serta memperkeruh arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve. Ya, baik pemirsa, kami hadirkan informasi di mana pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,18% ke level 46.397, sekaligus menorehkan rekor penutupan tertinggi. Indeks berbasis luas S&P 500 ditutup menguat 0,41% menjadi 6.688. Sementara itu, Nasdaq Composite Index meningkat 0,31% menjadi 22.660. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa berbalik arah dan berakhir di area hijau pada Selasa, meski pelemahan sektor energi membatasi kenaikan lebih lanjut. Investor terus mencermati potensi dampak penutupan pemerintahan Amerika Serikat terhadap pasar keuangan global. Pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,48% ke level 558,18. Kemudian indeks DAX Jerman meningkat 0,57% ke posisi 23.880 dan indeks CAC Prancis menguat 0,19% ke posisi 7.895. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi IHSG pada perdagangan hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Abdul Haq Al-Faruqi, analis Stocksnow.id by Graha Duta Sekuritas. Baik, selamat pagi Mas Abdul, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Mas Abdul, kalau kita lihat di penutupan perdagangan kemarin IHSG ditutup turun hampir 1% ya, di 0,77% ke 8.061, diiringi juga dengan kemudian sejumlah saham konglomerasi yang melemah begitu ya dikarenakan adanya aksi profit taking. Anda melihat ini kemudian lebih dominan dikarenakan oleh sentimen dari dalam negeri ataukah justru diiringi juga kemudian didominasi oleh sentimen dari mancanegara, di mana saat ini kondisi Amerika Serikat terkait dengan government shutdown ini masih menjadi ancaman bagi pasar modal begitu. Anda melihat seperti apa nih dominasinya? Oke, baik Mbak. Terkait dengan pelemahan IHSG kemarin ya, IHSG kemarin hampir menyentuh angka 1% penurunannya. Memang di sini disebabkan oleh potensi atau kekhawatiran investor terhadap government shutdown yang ada di Amerika Serikat saat ini, yang mana untuk government shutdown yaitu seharusnya sudah efektif di tanggal 1 Oktober karena tahun fiskal 2026 Amerika Serikat itu dimulai dari 1 Oktober 2025. Sehingga pertemuan kongres kemarin itu masih berpotensi ya, belum fix akan terjadi government shutdown, yang mana itu sudah tercermin dari pelemahan bursa Amerika Serikat, lalu juga walaupun kemarin menguat, tapi memang awal pekan ini itu mengalami pelemahan, lalu penguatan harga emas serta pelemahan indeks dolar ya, tadi XY. Untuk asing sendiri di sini juga masih keluar dari pasar saham Indonesia, yang mana tercermin dari net sell dari asing itu terjadi di saham-saham blue chip seperti ada Antam, lalu ada BBRI, BBCA hingga Brand, yang mana kemarin itu melemah cukup dalam ya, seperti BBRI 2% hingga Brand melemah 3%. Sehingga itu selain aksi profit taking, memang di sana ada kekhawatiran wait and see dari investor terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh
Donald Trump nih, serta federal yang ada di Amerika Serikat. Sehingga itu yang dibutuhkan oleh investor, yaitu kepastian terkait dengan government shutdown apakah terjadi atau tidak. Seperti itu, Mbak. Baik, apakah kemudian ini artinya Mas Abdul terkait dengan proyeksi suku bunga The Fed begitu ya, apakah akan cenderung pesimis nih dari yang kemarin kemudian optimis akan dipangkas suku bunga saat-saat ini, apakah kemudian sudah terprice in dalam posisi IHSG kemarin bahwa akhirnya investor cenderung skeptis terhadap penurunan suku bunga The Fed nih, Mas Abdul? Oke, terkait dengan government shutdown, memang di sini menjadi sebuah aksi wait and see dari The Fed juga ya, khususnya. Kenapa? Karena ketika government shutdown terjadi, di sana ada potensi memang pegawai federal itu akan dirumahkan tanpa gaji gitu. Nah, ketika memang nantinya banyak, mungkin angkanya sekitar 800 ribuan, itu akan dirumahkan tanpa gaji oleh pemerintah Amerika Serikat, itu akan berpotensi melemahkan ekonomi Amerika Serikat. Dan tentunya belanja dari masyarakat juga akan menurun pastinya, karena memang masyarakat akan melakukan saving dibandingkan dengan spending. Sehingga itu akan menyebabkan ekonomi Amerika lesu, serta nantinya juga data tenaga kerja melalui NFP itu juga akan turun drastis. Dan itu yang menjadi concern dari The Fed untuk nantinya di pertemuan selanjutnya, di FOMC selanjutnya itu akan berpotensi memangkas suku bunga. Tapi memang masih banyak faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh The Fed, seperti nantinya data inflasi, lalu juga ada data tenaga kerja dan pengangguran Amerika Serikat, itu juga akan diperhatikan oleh The Fed. Tetapi memang saat ini The Fed melihat bahwa data NFP dari atau tenaga kerja dari Amerika Serikat itu masih berpotensi ditunda untuk dirilis, karena memang ada potensi government shutdown yang tadi telah saya sebutkan, akan ada pegawai federal yang akan dirumahkan, seperti itu. Baik, ini artinya kemudian kita belum bisa terlalu optimis gitu ya terkait pemangkasan suku bunga The Fed, walaupun kemudian The Fed masih cenderung wait and see dan tadi mempertimbangkan data inflasi dan juga terkait dengan ketenaga kerjaan. Kita bergeser sedikit ke sentimen dari dalam negeri. Mas Abdul, ini terkait dengan informasi yang terbaru, stimulus akhir tahun ini senilai 2 miliar dolar atau sekitar 32 triliun rupiah ya. Kabar ini akan dialokasikan untuk transportasi, makanan, retail sampai dengan tiket pesawat. Apakah kemudian dalam jangka menengah ini akan ada dampak tertentu untuk kinerja saham-saham consumer mungkin ya, ICBP, Mayora atau retail mungkin MAPI atau ERA nih? Reviewnya seperti apa nih Mas Abdul? Oke, terkait dengan hal tersebut ya, di sini memang spending government yang akan diberikan oleh pemerintah ini tentunya akan menjadi sebuah booster nih, atau sebuah stimulus yang menarik, yang mana ini nantinya juga akan meningkatkan belanja masyarakat. Karena tujuan akhirnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi, yang mana kita ketahui bahwasannya memang di Indonesia saat ini memang kuartal 2 2025 itu pertumbuhan ekonomi itu meningkat ke angka 5,12% dari sebelumnya 4,9%. Tetapi memang dari segi belanja masyarakat atau pengeluaran masyarakat di sini memang masih sangat lemah ya, atau stagnan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sehingga ini yang akan diboost oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau di kuartal 2 2025 ini, yang ngeboost dari PDB Indonesia sendiri itu adalah investasi. Sehingga ini yang menjadi catatan oleh pemerintah, dan juga nantinya Menteri Keuangan juga ikut serta dalam membantu untuk meningkatkan belanja masyarakat. Yang mana dari peningkatan belanja masyarakat ini, itu dibutuhkan yang namanya pendapatan masyarakat yang meningkat. Nah, pemerintah juga menjadi kerjaan rumah terkait dengan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini yang masih menjadi pekerjaan rumah banget untuk pemerintah dalam mengatasi belanja masyarakat yang stagnan. Dan harapannya memang di kuartal 3 2025 ini, yang mungkin nanti datanya dirilis di bulan Oktober ini, nah ini bisa tercermin bahwa ada peningkatan walaupun sedikit terkait dengan belanja masyarakat, karena memang ada beberapa stimulus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan tarif listrik dan lain-lainnya, itu juga bisa menjadi booster untuk peningkatan belanja masyarakat. Ditambah lagi stimulus saat ini yang akan berlaku di kuartal 4 2025. Baik, itu dia tadi berbagai stimulus yang diberikan pemerintah diharapkan bisa memboost daya beli masyarakat, dan khususnya tadi harapannya bisa menyokong kinerja ataupun
pergerakan saham tadi ya dari consumer goods kemudian juga retail. Mas Abdul, kita masih akan bahas lebih lanjut terkait dengan proyeksi perdagangan di pasar modal hari ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Market Pass. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass pemirsa, dan kita akan segera melanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis Stoxsnow.id by Graha Duta Sekuritas. Baik Mas Abdul, tadi kita sudah bahas berbagai katalis begitu ya, baik dari itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita juga akan melihat nantinya bagaimana kemudian saham-saham pilihan pada pagi hari ini. Dan baik, kita terlebih dahulu akan saksikan ya di layar televisi. Di sini ada sejumlah saham pilihan. Baik. Ada Raja, kemudian ada Toba, dan juga ada Cuan dengan masing-masing rekomendasi buy. Kemudian kita akan bergeser ke pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini, di mana Nikkei dibuka melemah 0,63%, kemudian STI menguat 0,46%, Kospi menguat 0,73% dan Hang Seng menguat 0,87%. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Mas Abdul, kita akan terlebih dahulu melanjutkan ke sentimen dari dalam negeri. Di sini ada MK kabarnya ini membatalkan iuran Tapera ya, padahal kemudian kalau dilihat dari data puluhan juta pekerja formal, tampaknya ini potensi dana Tapera bisa capai ratusan triliun. Anda melihat pembatalan ini akankah menjadi hambatan atau challenge bagi sektor properti atau seperti apa reviewnya? Oke, terkait dengan Tapera ditunda oleh MK ya, tentu ini menjadi sebenarnya ada sisi positif dan negatif ya. Untuk positifnya tentu ini bisa dirasakan oleh masyarakat, yang mana memang ketika sentimen tentang Tapera ini keluar gitu kan dari pemerintah, ini menimbulkan pro dan kontra. Memang untuk pro-nya sendiri di sini untuk masyarakat yang memang tidak bisa atau memiliki habit yang susah untuk menabung, apalagi untuk jangka panjang membeli rumah. Nah, sehingga dengan ada Tapera ini bisa menjadi jalan keluar nih untuk masyarakat bisa menabung tanpa harus ataupun menabung memang secara tidak langsung dipaksa seperti pungutan pajak ya. Nah, di sisi lain memang masyarakat yang memang pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya, ini bisa menjadi beban tambahan dengan adanya Tapera. Karena potongan dari gaji masyarakat kan ini mulai dari ada pajak penghasilan, lalu juga ada BPJS Kesehatan jika ada, dan juga nantinya ada Tapera. Itu bisa menjadi pengeluaran tambahan walaupun memang hanya sedikit dari pendapatan masyarakat yang dipotong. Tetapi memang di saat ekonomi saat ini sedang lesu dan daya beli masyarakat juga melemah, Tapera ini menjadi beban tersendiri untuk masyarakat. Sehingga dengan tidak adanya Tapera saat ini oleh keputusan MK, ini bisa menjadi katalis atau angin segar bagi masyarakat. Tapi bad news untuk memang perbankan ya. Kenapa perbankan? Karena memang nantinya jika Tapera itu terjadi atau disahkan, itu maka dana-dana dari masyarakat itu akan larinya ke perbankan dan akan menjadi likuiditas tambahan untuk perbankan. Dan juga nantinya juga developer perumahan ya, tentunya untuk perumahan KPR ini juga akan diuntungkan dalam jangka panjang pastinya. Sehingga dengan ditundanya Tapera memang ada pro dan kontra, dan kita lihat dari sisi positif masyarakatnya terlebih dahulu sih kalau saat ini, menurut saya Mbak, seperti itu. Baik, justru ini kemudian tidak hanya akan berdampak terhadap pelemahan ataupun potensi yang kurang baik untuk saham-saham properti, tapi juga akan berdampak tadi ya terhadap saham-saham perbankan besar terkait dengan likuiditas begitu ya. Kita juga akan membahas ini Mas terkait dengan Danantara yang berencana untuk membangun 8 proyek waste to energy ya, nilainya cukup besar 2,7 miliar US dollar sampai dengan 2034. Cukup signifikan untuk saham-saham sektor tertentu khususnya mungkin utilitas, Mas Abdul? Terkait dengan Danantara yang akan menggarap proyek waste to energy, memang di sini pastinya kalau misalnya investasi ke industri pengelolaan listrik ya, dan di sini khususnya untuk energi terbarukan memang membutuhkan dana yang sangat besar ya.
terkhususnya memang untuk waste to energy, di sisi lain juga ada geothermal. Nah, tetapi memang untuk dari segi investasi Danantara ini tentunya dalam jangka panjang ini akan menjadi daya tarik tersendiri oleh investor. Meskipun saat ini proyek Danantara ini hanya menjadi sentimen jangka pendek saja bagi investor, tetapi memang untuk jangka panjang tentunya yang akan dirasakan oleh masyarakat di sini ini akan berdampak juga pada investor. Ketika nantinya PLN bekerja sama dengan berbagai pihak yang menyediakan energi waste to energy, tentunya ini bisa menjadi katalis positif untuk emiten dalam jangka panjang. Di sini saya ambil contoh seperti ada Toba yang melalui hidrogen, lalu juga ada BP dan juga ada OASA. Di sini bisa menjadi katalis tersendiri untuk jangka menengah hingga panjang. Tentunya jika proyek ini berjalan dengan lancar dengan adanya investasi Danantara ini. Ini yang diharapkan oleh investor terkait dengan proyek pemerintah terkait pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Ini bisa menjadi katalis seperti itu. Baik, ada proyeksi yang cukup positif untuk Danantara, khususnya proyek-proyeknya ini ternyata bisa impactful dalam jangka panjang begitu ya. Kita kemudian melihat saham-saham pilihan yang tadi sudah disaksikan di layar televisi. Ada 3 saham, Mas Abdul, ada Raja, kemudian Toba, dan juga Cuan. Nah, ini masing-masing rekomendasinya seperti apa? Oke, untuk Raja terlebih dahulu ya, di sini Raja saya merekomendasikan buy dengan resistennya itu di level 3.270 hingga 3.540, meskipun untuk Raja sendiri hari ini sudah breakout dari 3270 ya, tapi masih ada potensi untuk menguji kembali resisten di level 3540 dan supportnya 3030. Untuk Raja sendiri di sini saya melihat bahwasannya ada potensi Raja untuk menguji kembali atau breakout dari 3.200, dan jika bertahan di atas level 3.200 itu maka akan ada potensi Raja untuk melanjutkan penguatan hingga 3540 untuk high-nya secara teknikal. Dan kalau dilihat dari broker summary-nya, memang untuk Raja sendiri masih diakumulasi oleh asing pada perdagangan kemarin, bahkan mencapai angka 197 miliar rupiah untuk asing sendiri mengkoleksi saham Raja. Meskipun memang harga oil hari ini turun 1%, memang Raja ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pergerakan dari komoditas oil sendiri. Sehingga memang untuk Raja kita bisa berfokus pada bagaimana fundamental hingga teknikalnya. Serta kalau teman-teman lebih bisa fokus kembali ke broker summary, itu bisa menjadi poin plus untuk Raja. Selanjutnya untuk Toba, di sini saya merekomendasikan buy dengan resisten 1275 hingga 1400 dengan supportnya di level 1175. Untuk Toba sendiri memang dalam tren minornya di sini membentuk yang namanya bullish trend dengan potensi membentuk higher high. Untuk higher high-nya di sini target terjauh saya di level 1545, tetapi untuk optimis saya di sini di level 1275 hingga 1400. Dengan sentimen terkait memang seperti kita mention sebelumnya bahwasannya ada waste to energy dari Toba ya, yang mana ini bekerja sama dengan perusahaan Singapura, serta ada investasi dari Toba sendiri di proyek dengan PLN bersama energi hidrogennya. Di sini untuk Toba sendiri proyeksi kapasitas dari hidrogennya sendiri untuk menghasilkan sebuah listrik itu mencapai 675 megawatt, tapi dalam jangka panjang tentunya. Dan sentimen ini bisa menjadi daya tarik untuk Toba sendiri. Dan terakhir ada Cuan, di sini saya merekomendasikan buy untuk resistennya di level 1680 hingga 1725 dengan supportnya di level 1560. Untuk Cuan sendiri di sini saya melihat bahwa saat ini Cuan dalam fase konsolidasi sideways, sehingga saat ini kita bisa manfaatkan untuk swing trade aja untuk Cuan dengan potensi resisten di 1680 hingga 1725 seperti itu, Mbak. Baik, tadi itu ada rekomendasi untuk Raja, Toba, dan juga Cuan. Tadi reviewnya untuk masing-masing saham di rekomendasi buy. Untuk Toba kemudian selain secara teknikal kemudian ada potensi yang cukup positif terkait dengan proyek-proyek investasi begitu ya. Baik, Mas Abdul, review Anda kalau kita melihat kemarin sektor finansial turun dalam ya 1,3%. Kemudian juga ada saham-saham tadi yang sudah disebutkan sebelumnya dari konglomerasi PP, ini ada Brand dan juga kemudian ada CDIA yang melemah cukup dalam. Apakah kemudian ini adalah waktu yang tepat untuk time to buy, atau kemudian ada
yang bisa kita tunggu lebih lanjut nih untuk kemudian bisa kita cukup percaya diri untuk kemudian ambil posisi, Mas Abdul? Oke, baik. Untuk kita time to buy sebenarnya di sini untuk saham-saham perbankan di sini saya masih wait and see dulu. Teman-teman investor bisa melakukan buy on support untuk saham-saham perbankan. Teman-teman bisa cari support terdekatnya untuk saham perbankan karena memang saat ini asing masih jual saham-saham perbankan dan tercermin juga dari indeks KLQ 45 yang mana ketika IHSG mencetak rekor all time high terus-menerus, tapi LQ 45 malah melemah. Bahkan secara year to date IHSG naik 13%, LQ 45 minus 5%. Sehingga di sini saya bisa merekomendasikan buy on support atau buy on weakness untuk saham perbankan, tetapi teman-teman bisa melakukan aksi buy untuk saham-saham konglomerasi karena memang dalam 1 tahun ini saham konglomerasi lah yang menopang pergerakan IHSG. Bahkan seperti DCI, DSXA, dan Brand ini bisa menjadi pilihan teman-teman untuk melakukan buy seperti itu. Baik, ini artinya untuk saham perbankan tadi direkomendasikan masih wait and see, tapi kalau mau beli bisa buy on support. Tapi kemudian untuk saham-saham konglomerasi, baik itu Brand, kemudian CDIA, ini artinya boleh menjadi watchlist untuk perdagangan hari ini ya, Mas Abdul? Baik, singkat saja terakhir proyeksi untuk IHSG hari ini support dan resistensinya seperti apa, Mas Abdul? Untuk IHSG hari ini berpotensi memuji, untuk IHSG berpotensi melanjutkan, rebound menguat dengan resistennya di level 8.169 untuk all time high-nya dan supportnya di level 8.000 untuk support psikologis. Baik, itu dia tadi review dari Mas Abdul dan juga proyeksi untuk perdagangan di hari ini. Terima kasih Mas Abdul Haq Al-Faruqi sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Abdul. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi lainnya dan kita akan bergabung dengan rekan Fajar Wayong. Baik, Fajar ada informasi apa usai jeda berikut ini? Ya tentu seputar emiten ya Cai dan juga pemirsa, salah satunya yakni anak usaha Adikarya yang ikut serta dalam proyek kereta di Filipina. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Emiten kontraktor BUMN PT Adikarya Persero Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Adi Persada Beton ikut serta dalam proyek transportasi massal di Filipina. Ya, Direktur Utama Adi Beton Johan Arifin mengatakan perseroan ikut serta dalam proyek North-South Commuter Railway di Filipina. Adapun jalur kereta ini akan menghubungkan sisi utara Filipina ke Malolos ke sisi selatan di kota Calamba. Panjang lintasan disebut mencapai 6,8 km dan manajemen Adi Beton menyatakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas kontribusi dalam pembangunan infrastruktur baik di dalam negeri maupun mancanegara. Lebih lanjut, dalam proyek strategis tersebut, Adi Beton dipercaya untuk memberikan jasa pendampingan teknis, pengadaan dan pelaksanaan precast segmental box girder bagi kontraktor pelaksana APJV. Ya, berikutnya pemirsa, PT United Tractors Tbk atau UNTR mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham dalam waktu dekat. Ya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, nilai dividen yang akan dibagikan oleh UNTR tercatat sebesar 2,06 triliun rupiah. PT United Tractors Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham dalam waktu dekat. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, nilai dividen yang akan dibagikan oleh United Tractors tercatat sebesar 2,06 triliun rupiah. Nilai dividen tersebut berasal dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada semester 1 tahun 2025, yakni sebesar 8,13 triliun rupiah. Dividen per saham jika sudah ada kepastian jumlah saham yang akan dibagi adalah sebesar Rp567 per saham. Jadwal pembagian dividen diantaranya adalah dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 7 Oktober 2025, ex-dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 8 Oktober 2025, dividen di pasar tunai 9 Oktober 2025, ex-dividen di pasar tunai 10 Oktober 2025, recording date 9 Oktober 2025, dan pembayaran dividen pada tanggal 24 Oktober 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Lagi nggak apa-apa ya?
Ya, selanjutnya pemirsa, PT Mayora Indah Tbk atau MYOR terus menyiapkan strategi untuk menggenjot kinerja di sisa tahun 2025. Ya, pemirsa, perusahaan menaruh harapan besar dari penguatan pasar domestik maupun ekspor. PT Mayora Indah Tbk atau MYOR terus menyiapkan strategi untuk menggenjot kinerja di sisa tahun 2025. Manajemen MYOR menjelaskan perusahaan akan mengoptimalkan kampanye pemasaran, menjaga efisiensi produksi, serta memperluas jaringan distribusi di dalam dan luar negeri. Segmentasi makanan dan minuman olahan masih menjadi andalan di kuartal 4 2025. MYOR membidik pertumbuhan penjualan 10% menjadi 39,7 triliun rupiah dan laba 3,1 triliun rupiah pada tahun ini. Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia menilai ada beberapa faktor pendorong kinerja, antara lain penurunan harga bahan baku kakao, kinerja ekspor yang sulit, penyesuaian harga jual produk, serta stimulus pemerintah di kuartal 4 2025. Permintaan produk untuk Lebaran 2026 yang diperkirakan lebih awal juga menjadi katalis tambahan. Namun kinerja MYOR masih dibayangi beberapa risiko. Margin laba kotor turun menjadi 21,2% akibat lonjakan biaya bahan baku. Sementara fluktuasi rupiah dan persaingan ketat di industri FMCG juga menjadi tekanan. Meski begitu, MNC Sekuritas memberikan rekomendasi buy terhadap target harga Rp2.500 per saham. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi menarik lainnya, tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Indonesia akan menggelar event internasional yang akan menjadi perhatian dunia. Ya, yakni gelaran MotoGP di sirkuit internasional Mandalika pada tanggal 3 hingga 5 Oktober mendatang. Sebelum ajang MotoGP digelar di sirkuit Mandalika, Presiden Prabowo Subianto secara khusus bertemu dengan pembalap motor yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP tahun 2025, Marc Marquez di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan dengan ataupun didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Marc Marquez menegaskan bahwa dirinya sangat antusias menyambut MotoGP di sirkuit Mandalika. Marquez menilai balapan di sirkuit Mandalika akan menjadi balapan pertamanya usai menjadi juara dunia. Selain itu, kepada fans di Indonesia, Marquez menekankan bahwa sirkuit Mandalika merupakan sirkuit balapan terbaik baginya. Hello everybody, I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy the Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa seluruh pengelolaan keuangan badan usaha milik negara atau BUMN. Ya, pemirsa, perintah tegas tersebut lantaran Presiden Prabowo kesal dengan praktik BUMN yang masih membagi bonus tahunan kepada jajaran direksinya meskipun badan usaha mengalami kerugian. Presiden geram banyak BUMN merugi akibat salah pengelolaan keuangan. Terlebih lagi terindikasi banyak jajaran manajemen BUMN yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Untuk itu Presiden langsung perintahkan KPK dan Kejagung untuk memburu pejabat BUMN lewat jalur hukum. Secara khusus Presiden menugaskan Badan Pengelola Investasi dan Antara untuk membersihkan manajemen BUMN dalam kurun waktu 2 hingga 4 tahun. Bersihkan itu BUMN. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK ngejar-ngejar itu. Bagaimana? Perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam.
Saudara-saudara, kita kasih kesempatan mereka bersihkan itu BUMN. Saya berharap dari Ya, berikutnya pemirsa, Indonesia turut menyusun strategi penguatan ekonomi kawasan Asia Tenggara yang tertuang dalam Priority Economic Deliverables atau PED. Terdapat 8 capaian prioritas ekonomi ASEAN yang akan memperkuat ekonomi negara-negara di kawasan. Priority Economic Deliverables atau PED merupakan kesepakatan rangkaian pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Ministers ke-57 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam forum tingkat tinggi kawasan Asia Tenggara ini, Indonesia mengambil bagian penting dalam penyusunan strategi penguatan ekonomi kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menekankan saat ini terdapat 8 strategi prioritas ekonomi ASEAN, di mana satu Priority Economic Deliverables telah selesai, yakni Joint Declaration on ASEAN Gulf Cooperation Council atau ASEAN GCC Economic Cooperation yang berfokus pada penguatan rantai pasok, perdagangan dan UMKM. Terakhir kita adalah the 57th AEM ASEAN Economic Ministers Meeting. ASEAN mengapresiasi capaian penyelesaian dari PED atau Priority Economic Deliverables Malaysia. Kemudian kita menertibkan Instrument of Full Power dan juga siap berpartisipasi dalam seremoni penandatanganan the second protocol to amend the A3. Dalam Priority Economic Deliverables ASEAN, para negara ASEAN menyepakati 8 poin penting dalam penguatan strategi ekonomi kawasan Asia Tenggara. Di antaranya, penghapusan hambatan perdagangan barang, memperkuat kerjasama ekonomi dan rantai pasok ASEAN-China, perluasan ASEAN Digital Economy Framework Agreement, yang diharapkan mendorong nilai tambah ekonomi digital kawasan, penguatan ASEAN-India Trade in Goods Agreement, pendirian ASEAN MSMEL Center of Excellence for Green Transition, serta penyusunan ASEAN Tourism Outlook. Diharapkan dengan langkah strategis penguatan ekonomi kawasan ASEAN ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara secara nyata. Indonesia sendiri berkomitmen kuat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang strategis dan keberlanjutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, pemerintah meyakini potensi ekonomi berbasis kecerdasan buatan atau AI akan sangat menguntungkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ya, di mana pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi AI untuk perluasan pemasaran UMKM. Ya, pemirsa, melalui Lembaga Layanan Pemasaran UMKM atau SMEs Co. Indonesia bersama Media Wave sepakat menjalin penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, di mana hal ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh fenomena UMKM yang masih dihadapkan pada beragam tantangan mendasar. Di antaranya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi modern, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menguasai keterampilan digital, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan sistem berbasis digital. Direktur Utama SMEs Co. Indonesia Dodi Ahmad Syah ini menegaskan dengan penggunaan teknologi AI diharapkan pemasaran UMKM bisa memiliki daya saing yang tinggi, mampu berkembang dengan menghasilkan output 2 hingga 5 kali lebih cepat. Kolaborasikan atau menjalin lah ya, kira-kira itu bekerja bersama untuk mengembangkan dan memajukan UMKM Indonesia melalui teknologi dan informasi serta sistem. Nah, seperti yang kita tahu kan hari ini semuanya eranya itu era-era teknologi, AI dan lain-lain kan. Makanya dengan kapabilitas, kompetensi Pak Yose beserta jajaran yang ada di MWH maupun di Media Wave, kami dengan Pak Menteri gitu ya, kita juga tahu jumlahnya UMKM ini. Tapi kan sebetulnya kementerian ini, khususnya Pak Menteri kan juga pengen tahu kondisi bisnisnya seperti apa, mereka lagi trennya seperti apa, mungkin kalau ada problem seperti apa. Nah, jadi kami akan dengan Smesco ini bikin dashboard khusus supaya Smesco juga sebagai kepanjangan tangan dari kementerian bisa memonitor juga perkembangan bisnis. Ya, sebelum kita akhiri Market Buzz hari ini, pemirsa, kita cermati terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan, di mana tadi kita lihat di pukul 9, indeks harga saham gabungan mencatatkan penguatan begitu, dan jika kita lihat pada 30 menit pertama perdagangan hari ini,
Berdasarkan data dari RTI, pemirsa IHSG masih terpantau bergerak tidak terlalu jauh levelnya, menguat 0,27% ke level 8.083 dan nilai transaksi mencapai 3,72 triliun rupiah, nilai tertinggi di 8.093 dan terendah di 8.069. Ya, kemudian untuk jajaran top gainers di sini datang dari BBNI, BBCA, SMGR, kemudian ada BRIS, KLBF dan juga MDKA. Sementara itu untuk jajaran top losers ada Inco, MBMA, Aman Mineral, UNTR, ITMG dan TOWR. Ya baik, itu tadi update IHSG di 30 menit pertama perdagangan pemirsa, dan tentunya sudah 1 jam kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya pemirsa, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program First Station Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalin Chu. Dan saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa.